Nah ini guys, masuk semua ini. Dan kita mengadakan pendataan dulu. Semua YouTuber didata. Ya silakan didaftar lagi untuk mengisi pendaftaran. Jadi ini ketentuannya, kita harus daftar semua. Data itu kan memang benar. Oh iya. YouTuber apa mas? Ya Pak, Inilah ramai sekali. Kita daftar dulu ya teman-teman. KTP-nya ganteng itu Pak Gembos itu. Ya. Silakan KTP-nya dulu, didata dulu nama dan channelnya. Oh. Ternyata apa YouTuber kita banyak ya. Yang kita tunggu-tunggu sudah muncul ini tuh Samsudinnya. Yang paling pertama yang paling ganteng sekali. Ini pembangunan lantai 1. Oke, terima kasih Mas Kawan. Lantai 1 untuk ujian, lantai 2 untuk ngaji, lantai 3 untuk dikir. Berapa bulan Bos? Ini berjalan sudah 3 bulan sampai 3 bulan yang baru ini. Tapi kalau pembangunannya ini sudah hampir 1 tahun. Tapi rencananya nanti untuk YouTuber pasti diberikan Bos, diberikan Pak. Ya setiap hari dikasih nanti. Alhamdulillah. Khusus sampai tapi enggak Pak. Wah, Saya pengen juga YouTuber di seluruh Indonesia, terkhusus yang di sekitar lah. Oke. Semoga YouTube-nya bisa tambah. Amin. Ini tulung agung loh, Gus. Tulung agung. Pokoknya Jawa Timur lah. Ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Jalan. Teman-teman. Panas tapi adem ya. Oke, sebentar ya, karena habis ini saya harus pengobatan gitu. Jadi sebenarnya pengobatan di Padepokan itu masih tetap berjalan, tetapi pengobatannya berada di luar. Itulah yang disampaikan oleh Kapolres kepada saya, bahwa boleh melakukan pengobatan tetapi di luar dari Padepokan. Karena apa? Karena kita sebenarnya tidak ada masalah di dalam pengobatannya maupun di dalam izin-izinnya. Masalahnya hanya karena untuk menjaga kondusif jalan gitu di semua tempat itu. Jadi intinya nggak ada masalah di pengobatannya. Saya tetap melakukan pengobatan tapi di tempat yang lain begitu. Kenapa harus dilakukan? Karena apa namanya ini pelayan kesehatan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan ketika kita melayani masyarakat, di situ ada beberapa pengobatan yang harus tetap berjalan. Ada yang berupa jalan. Terus gimana kalau semuanya ada orang yang datang minta didoakan, diobati, ketika itu kita tidak mengobati orang itu, lalu orang itu meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Kan begitu. Ada lagi yang ketika berobat di sini, kan di sini rukyahnya itu ada beberapa metode nggih. Ada yang bersifat 3 hari, 7 hari, intinya berobat jalan. Nah ketika berobat jalan terus dihentikan, itu nanti kalau meninggal atau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Kan begitu. Makanya pengobatannya tetap diizinkan untuk dijalankan dari pertama sebenarnya. Dari pertama itu makanya kalau ada yang bilang nutup itu salah paham. Pengobatannya itu tetap berjalan, tapi di tempat yang lain begitu, tidak di sini. Karena di sini sedang ada apa namanya ya, kekisruhan lah. Nah masalah kekisruhan ini nanti akan diselidiki oleh pihak yang berwajib, dan ini nanti akan diketahui siapa dalang-dalangnya dari orang-orang yang melakukan kerusuhan ini. Perlu untuk panjenengan semuanya ketahui bahwa Padepokan ini mempunyai izin
Mana izinnya? Iya. Iya. Ini adalah izin untuk tempatnya. Tempat praktek. Iya. Ini adalah izin tempatnya dan ini adalah izin prakteknya mana sayang? Kita ambil dulu ya. Ini super. Itu sejak tahun berapa, Gus? Ini sudah dari Super dari 1 tahun yang lalu. tahun yang lalu ya. Iya. Oke, saya jelaskan nih sayang bahwa di Padepokan kita ini ada izin tempatnya dari Kementerian Menkum dan HAM. Ini untuk izin tempatnya. Dan ini izin usahanya. Ya. Dan yang ini adalah izin prakteknya. Ini izin prakteknya. Jadi Padepokan ini ada izin-izinnya. Ketika sebuah tempat sudah mengikuti aturan yang diperintahkan oleh pemerintah, di situ ada undang-undang yang melindungi. Nah, ketika ada sekelompok orang yang melakukan kerusuhan, maka berarti hal itu melanggar dari hukum. Dan nanti insya Allah sebentar lagi akan terbukti siapa dalang dari perusuhan tersebut. Ada berarti, Gus ya? Insya Allah nanti biar pihak polisi saja yang menyampaikan nanti. Izinnya enggak semua. Izin-izinnya Terus semuanya kemarin lengkap. Kapolda bener ya, Kapolda? Iya, saya Oh, kemarin ke Kapolda. Kapolda dan saya kemarin itu intinya memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa jangan sampai mudah tergiring oleh opini maupun framing-framing yang ada. Karena kan sekarang ini framingnya menyatakan bahwa saya melakukan penipuan. Lalu yang ingin saya tanyakan, siapa yang saya tipu? Adakah satu orang saja yang menyatakan orang itu saya tipu? Bisa dihadirkan di pengadilan atau didatangkan ke sini? Ketika seseorang menuduh orang itu menipu, orang itu harus bisa membuktikan. Kalau orang itu tidak bisa membuktikan, itu bisa masuk ranah pidana. Makanya saya sebenarnya tidak ingin mempermasalahkan hal itu, tapi terpaksa harus saya lakukan itu semuanya supaya memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang hati-hati di dalam berbicara, terutama di media sosial. Karena ketika berbicara tetapi tidak ada faktanya, itu fitnah dan itu ada pidananya. Yang jelas yang ingin saya sampaikan untuk semua saudaraku semuanya bahwa Padepokan ini ada izinnya, ada izin tempatnya dari Kementerian dan HAM, dan juga ada izin prakteknya dari Dinas Kesehatan, dan juga ada izin usahanya. Maka ketika itu ada yang membuat kerusuhan, ini nanti akan diketahui oleh kepolisian karena semuanya sudah saya laporkan. Kemarin yang dilaporkan itu satu channel atau berapa channel itu, Gus? Hampir ada 30 channel. 30 channel. Oh, berarti channel-channel yang istilahnya berseberangan lah, itu dilaporkan framing atau Sebenarnya kalau berseberangan tidak apa-apa ya. Saya sangat senang sekali untuk dikritik maupun gitu ya? diberikan saran. pencemaran lah. Iya. Yang Tetapi intinya yang mengatakan saya melakukan penipuan itu saja. gitu ya. Berarti channel-channel yang isinya itu menjelekkan lah gitu ya. Iya. Apa menfitnah? Ya intinya yang menjelaskan ya. Itu yang channel besar mungkin, Gus. Ya. Channel besar. Channel besar atau channel kecil? Kita nggak mandang kecil Nggak mandang besarnya besar. ya. Semua, Gus. Ya semuanya yang ada yang mengatakan di situ saya melakukan penipuan. Intinya saya bukan untuk mencari pembenaran ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau kamu menuduh, yuk dibuktikan gitu. Siapa yang saya tipu. Dan alhamdulillah saya belum pernah sekalipun mendapatkan komplain dari orang-orang yang pernah berobat ke sini.
kalaupun seumpamanya ada yang masih berobat berjalan, ya terus berjalan seperti itu. Dan perlu untuk dipahami bahwa ketika seseorang berobat, kita selalu menyampaikan bahwa kita tidak menjanjikan kesembuhan di situ gitu. Dan kalaupun sembuh ya alhamdulillah, dan kalaupun semuanya tidak sembuh, itu bukan berarti kalau kita itu nipu gitu. Bagaimana kalau jenengan berobat ke dokter lalu setelah sampean berobat tidak sembuh, apakah sampean katakan dokter itu nipu? Kan tidak. Enggak. Gitu. Jadi Ini ada pertanyaan. Ya, Ya, nah ini kan ada kemarin ada rumor dari luaran ya untuk warga sekitar sini kan Ya. dulu kan pasien-pasien yang di sini kan dulu kosnya kan sebelum ada ini kosnya kan di sekitar warga sini. Nah sekarang mungkin karena ada padepokan yang sudah di sini tempatnya luas apa mungkin terus sekarang pasiennya berada di dalam kayak gitu mungkin. Tidak. Sampai detik ini, sampai saat ini, pasien-pasien kita itu tetap menginap di rumah Tetap ya, tetangga. aja. Iya. Dan perlu saya sampaikan ya, awal mulanya parkiran yang sebelah sana itu Ya. tanah orang saya sewa dengan harga kalau tidak salah sekitar 15 juta ya. Per 15 satu tempat. Nah, tanah yang saya sewa itu saya berikan ke warga. Dan itu warga yang mengelola. Sama saya sama sekali tidak pernah minta sepeser pun dari hasil parkiran itu. Sampai Bahkan saat ini. untuk saat ini masuk ke dalam sini. Masuk Itu ke yang dalam. sebelah sana. Dan alat-alatnya pun juga dari kita. Dan kita juga ada sebuah apa itu namanya paguyuban ya yang di warga itu ya. Itu pun juga kita memberikan per bulan itu 5 juta gitu.